Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Antisipasi teror kelompok bersenjata, ratusan prajurit dikirim ke Nduga. Harga beras di Merauke semakin mahal. Waspada fenomena El Nino, warga diminta tidak membakar lahan sembarangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua menghimbau warga waspada gangguan iklim El Nino. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jayapura memperkirakan fenomena El Nino akan menyebabkan kemarau panjang pada bulan ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua, Welia Mandiri, mengatakan fenomena El Nino ini juga menyebabkan intensitas hujan berkurang. Ia meminta warga yang tinggal di daerah rawan air bersih agar mulai mencadangkan air. Saya pikir semua kita, baik instansi pemerintah dan semua elemen ya bersinergi untuk kesiapsiagaan ini, dan kita menginginkan agar semua apa yang diperkirakan ya itu betul-betul menjadi antisipasi kita sama-sama. Gitu. Bapak, tapi di wilayah kita ini masih ada masyarakat yang bergantung dengan air hujan ini. Dari Pemprov bagaimana? Ya, mungkin bagian ini saya kira agak sedikit keluar ya untuk tapi saya pikir berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk khusus air minum ya. Memang kalau pas di tempat-tempat yang tidak bisa, tidak ada, ya itu memang agak kesulitan ya kita. Tetapi pasti ada upaya-upaya pemerintah begitu. Kira-kira langkah-langkah yang diambil seperti apa untuk bagaimana konsumsi masyarakat untuk kebutuhan khususnya kebutuhan air ini boleh terpenuhi. BMKG juga menghimbau masyarakat tidak membakar lahan di kawasan perbukitan atau gunung karena saat musim kemarau panjang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura mengalokasikan 30% dari total dana otonomi khusus Otsus tahun 2023 ini sebesar 169 miliar rupiah untuk bidang pendidikan. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai puluhan anak asli Port Numbai yang sedang belajar dan kuliah di luar Papua. Mereka terdiri dari 6 mahasiswa yang kini menuntut ilmu di Amerika Serikat, 2 mahasiswa kedokteran di Jakarta, 5 mahasiswa sekolah penerbangan Curug, 20 mahasiswa di Salatiga, Jawa Tengah, dan 20 pelajar SMP dan SMA di Sekolah Generasi Indonesia Jaya. Pemerintah Kota Jayapura, Bapak Wali Kota Jayapura memberikan kebijakan peningkatan mutu melalui program beasiswa untuk calon taruna dan taruni pilot bekerjasama antara Politeknik Penerbangan Indonesia Tangerang Curug. Saya kira ini tinggal beberapa pemantapan administrasi rencana rekrutmen itu, yaitu 3 pilot dan 2 teknisi pesawat sebagaimana arahan Bapak Wali Kota Jayapura terhadap Dinas Pendidikan, dan mudah-mudahan proses seleksi yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan ini bisa berjalan, mendapatkan input-input terbaik, anak-anak Kota Jayapura terbaik bisa mengakses kesempatan peluang yang saya kira ini menjadi simbol high-tech yang saya kira anak-anak Kota Jayapura juga bisa mengikuti program yang istimewa ini. Salah satu penerima beasiswa sekolah penerbangan Curug, Marson Wet, mengajak generasi muda Papua bergabung di sekolah penerbangan Curug dengan memanfaatkan beasiswa dari pemerintah setempat. Di sini sistemnya taruna, jadi taruna beda dengan mahasiswa, harus melatih diri, sikap, tingkah laku karakter diubah, dan apa yang memberikan konsekuensi dari kampus atau dari
dalam lingkungan bahkan juga di asrama itu semuanya ikuti dan beberapa bulan ke depan akan selesai bulan September. Dan saya memotivasi dan mengajak adik-adik dari Jayapura bisa bergabung di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pemkot Jayapura berharap program beasiswa ini menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, khususnya anak-anak asli Port Numbai, agar bisa membangun tanah Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Perairan Merauke memiliki kekayaan laut yang melimpah dan sayang bila tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini coba dilakukan ibu rumah tangga di Pantai Lampu 1, Merauke. Mereka belajar mengolah ikan hasil tangkapan menjadi bakso ikan. Pelatihan ini diberikan salah satu BUMN di Merauke. Rasanya gurih, kenyal, pas rasa garam juga ada. Pokoknya rasanya paling mantap hari ini. Rasa pentolan. Para ibu rumah tangga ini diajari mulai dari memilih jenis ikan tenggiri hingga membuat bumbu. Mengikuti pelatihan pembuatan pentolan bakso di hari ini menambah wawasan saya dan menambah ilmu buat saya bisa berkreasi dalam dunia usaha mikro saya. Awal saya membuat keripik pisang, dengan menambah ilmu lagi dengan pembuatan pentolan bakso, saya bisa berkreasi lagi untuk usaha berikut saya menambah ekonomi. Sebelumnya, ikan dicuci dan dibersihkan, lalu isi perut dan selaput dibuang agar tidak amis saat dikonsumsi. Ikan kemudian dipotong, lalu difilet untuk memisahkan daging dengan tulang. Proses difilet dilakukan dari bagian ekor. Setelah itu, filet ikan dikerok dengan menggunakan sendok untuk memisahkan daging ikan dengan kulit. Sebaiknya dilakukan dari bagian kepala agar tulang tidak terikut. Sebelum dicampur bumbu, 1 kg daging ikan terlebih dahulu diberi gula dan garam. Kemudian daging diaduk dengan bumbu yang sudah dipersiapkan tadi. Dan akhirnya baru dimasukkan tepung tapioka agar adonan kenyal dan mudah dibentuk. Saat mengaduk, sebaiknya menggunakan es batu secukupnya agar bumbu cepat menyerap dan menyatu. Bu, kita ini kan di Merauke lazim dengan daging rusa, kemudian daging sapi. Kenapa enggak buat pentolan seperti itu, Bu, dari daging? Oke, selain dari alasan kesehatan, dari sisi kesehatan sendiri, produksi atau hasil laut di Merauke itu melimpah, sehingga kami lebih cenderung untuk melakukan pelatihan pentol ikan. Karena dari ikan-ikan yang mungkin dalam tanda kutip dibuang karena misalnya tidak enak untuk dikonsumsi atau digoreng seperti biasa, bisa diolah menjadi pentolan. Adonan ikan ini kemudian direbus selama 20 menit, lalu diangkat dan bakso ikan siap dikonsumsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.